Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Julianti dengan NIM 64240983 dari kelas 64 3D37. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tipe dan gaya kepemimpinan pada PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk cabang Cilengsi. Nah, langsung saja kita masuk ke konsep dasar kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan proses mempengaruhi, mengarahkan, dan menggerakkan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Seorang pemimpin berperan penting dalam membentuk visi, mendorong motivasi, serta menciptakan lingkungan kerja yang kondusif bagi anggota timnya. Menurut Rifai tahun 2014, kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi dan mengarahkan bawahan guna mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Kepemimpinan tidak hanya berhubungan dengan jabatan atau posisi, tetapi juga dengan kemampuan interpersonal dan integritas moral seseorang. Pemimpin yang baik mampu memberikan teladan dan menjadi inspirasi bagi orang lain untuk bekerja dengan semangat, tanggung jawab, dan dedikasi tinggi. Selanjutnya, ada fungsi dan peran dari kepemimpinan. Fungsi utama kepemimpinan adalah fungsi-fungsi utama kepemimpinan ini sendiri. Menurut para ahli yang sering dijadikan acuan, fungsi instruksional memberikan arahan, petunjuk, dan perintah yang jelas kepada anggota kelompoknya. Contohnya, menetapkan tugas, jadwal, dan standar kerja. Fungsi kepemimpinan ini terdiri dari fungsi konsultatif, fungsi partisipasi, fungsi motivasi, fungsi delegasi, fungsi kontrol dan pengawasan, fungsi representasi, dan fungsi integritas. Selanjutnya, di sini ada peran kepemimpinan. Adapun peran kepemimpinan ini sendiri yaitu sebagai berikut. A. Peran informasional atau information roles. Peran ini yang pertama yaitu mengumpulkan dan memantau informasi internal maupun eksternal. Yang kedua yaitu diseminator atau menyebarkan informasi penting kepada anggota tim. Yang ketiga yaitu spoken respond. Yang keempat, berbicara mewakili organisasi kepada publik atau pihak luar. Nah, yang B yaitu peran pengambilan keputusan atau decisional roles. Peran ini terdiri satu, yang menginspirasi perubahan dan proyek baru. Dua, distribution holder. Tiga, menangani konflik dan krisis. Yang keempat, menentukan alokasi sumber daya. Selanjutnya, ada tipe-tipe kepemimpinan. Beberapa tipe kepemimpinan yang umum diterapkan dalam organisasi antara lain. Yang pertama yaitu kepemimpinan paternalistik atau pemimpin bersikap seperti ayah yang melindungi dan membimbing bawahannya. Yang kedua kepemimpinan militer. Yang kedua yaitu kepemimpinan militeristis, yaitu pemimpin menekankan disiplin, perintah, dan kepatuhan yang ketat. Yang ketiga, kepemimpinan karismatik, yaitu pemimpin memiliki daya tarik pribadi yang tinggi dan menginspirasi pengikutnya. Yang keempat, yaitu pemimpin demokratis, yaitu pemimpin memberikan kesempatan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Dan yang kelima, yaitu kepemimpinan liberal, yaitu pemimpin memberikan kebebasan penuh kepada bawahan dalam melaksanakan tugasnya. Nah, langsung saja di sini saya akan memberikan gambaran umum mengenai perusahaan PT Sumber Alvaria Trijaya atau yang biasa kita kenal dengan Alfamart. PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk ini adalah perusahaan retail modern yang menaungi jaringan minimarket Alfamart. Salah satu merek retail terbesar di Indonesia yang didirikan pada tahun 1989. Perusahaan ini berfokus pada distribusi dan penjualan produk kebutuhan sehari-hari dengan sistem waralaba dan cabang yang tersebar luas di seluruh Indonesia. Cabang Cilengsi merupakan salah satu unit operasional yang berperan penting dalam mendukung kegiatan distribusi, penjualan, serta manajemen sumber daya manusia di wilayah Bogor dan sekitarnya. Dalam menjalankan aktivitasnya, cabang ini dipimpin oleh branch manager yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional, pengawasan toko, serta pengembangan karyawan di bawah koordinasinya. Selanjutnya kita masuk ke tipe kepemimpinan. Tipe kepemimpinan pada PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk cabang Cilengsi ini sendiri, yaitu tipe kepemimpinan yang paling menonjol di PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk cabang Cilengsi adalah tipe kepemimpinan demokratis.
Kepemimpinan demokratis diterapkan dengan tetap memperhatikan struktur organisasi dan standar operasional perusahaan, sehingga partisipasi karyawan tidak menghilangkan fungsi kontrol dan tanggung jawab pimpinan. Pemimpin cabang menerapkan sistem komunikasi dua arah, melibatkan karyawan dalam proses pengambilan keputusan, serta mendorong partisipasi aktif dalam kegiatan operasionalnya. Selain itu, dalam situasi tertentu yang membutuhkan ketegasan, gaya transformasional juga tampak melalui upaya pemimpin dalam memberikan motivasi dan inspirasi agar tim mampu mencapai targetnya, penjualan, dan menjadikan kualitas pelayanan. Salah satu indikator utama kepemimpinan demokratis yang diamati di cabang Cilengsi adalah pelibatan karyawan dalam pengambilan keputusan, terutama yang berkaitan dengan kegiatan operasional sehari-hari. Di sini ada ciri dan karakter kepemimpinan cabang. Ciri khas kepemimpinan di PT Sumber Alvaria Trijaya Cabang Cilengsi antara lain. Yang pertama yaitu komunikatif. Pemimpin aktif menyampaikan arahan dan melakukan briefing rutin untuk memastikan seluruh tim memahami target kerjanya. Yang kedua yaitu empatik dan terbuka. Pimpinan memberikan ruang bagi karyawan untuk menyampaikan kendala dan aspirasinya. Yang ketiga yaitu kedisiplinan tinggi. Pemimpin menekankan ketepatan waktu, tanggung jawab, dan kepatuhan terhadap SOP perusahaan ini. Yang keempat yaitu ketekunan dan keteladanan, yaitu di mana pimpinan menjadi contoh dalam bekerja keras, berintegritas, dan melayani dengan profesional. Selanjutnya ada budaya kerja yang tercipta pada PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk ini. Budaya kerja Alfamart berpusat pada 2I dan 3K. 2 integritas dan 3 kualitas atau kerjasama kepuasan pelanggan. Yang menekankan pada integritas tinggi, inovasi, kualitas dan produktivitas, kerjasama tim, dan kepuasan pelanggan didasarkan pada kejujuran, disiplin, kreativitas, kekompakan, dan layanan prima untuk mencapai efisiensi pengembangan karyawan, serta kepuasan pelanggan yang berkelanjutan. Kerja ini tumbuh karena gaya kepemimpinan yang menekankan komunikasi terbuka, pengawasan yang efektif, serta penghargaan terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya ada aktivitas dan komunikasi pimpinan. Dalam komunikasi, pimpinan menerapkan pendekatan dua arah, di mana bawahan dapat memberikan masukan secara langsung tanpa rasa takut dan canggung. Hal ini menciptakan suasana kerja yang nyaman dan produktif. Aktivitas kepemimpinan di cabang ini meliputi yang pertama, yaitu briefing harian dan evaluasi mingguan untuk memastikan target dan standar operasional terpenuhi. Yang kedua, coaching dan monitoring bagi kepala toko serta staf yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi calon pemimpin. Yang ketiga yaitu kegiatan kebersamaan seperti tim gathering untuk memperkuat hubungan antara karyawan yang ada perusahaan ini. Pada perusahaan ini, untuk gaya dan tipe kepemimpinan ini sendiri memiliki kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihan dari tipe kepemimpinan ini, di antaranya yang pertama, meningkatkan partisipasi dan rasa memiliki di antara karyawan. Yang kedua, mendorong terciptanya inovasi melalui diskusi dan ide yang bersama. Yang ketiga, menumbuhkan semangat kerja dan loyalitas tinggi terhadap perusahaan. Nah, sedangkan untuk kekurangan pada tipe gaya kepemimpinan ini, yang pertama, yaitu proses pengambilan keputusan terkadang membutuhkan waktu yang lama. Yang kedua, tidak semua karyawan mampu menyesuaikan diri dengan gaya kepemimpinan terbuka. Dan yang ketiga, yaitu dalam kondisi tertentu keputusan tegas sulit diambil secara cepat. Selanjutnya di sini ada solusi terkait dari kelebihan dan kekurangan yang ada pada tipe gaya kepemimpinan pada perusahaan PT Sumber Alvaria Trijaya ini. Pada solusi, untuk meningkatkan efektivitas kepemimpinan di masa mendatang, beberapa upaya coaching dan perbaikan yang dapat dilakukan antara lain. Yang pertama, pelatihan kepemimpinan lanjutan atau leadership development, agar pemimpin cabang mampu menyeimbangkan ketegasan dan empati. Yang kedua, peningkatan komunikasi lintas departemen agar koordinasi lebih cepat dan efisien. Yang ketiga, pendampingan karir untuk karyawan potensial guna mencetak calon pemimpin masa depan. Dan yang keempat yaitu penerapan sistem penghargaan atau reward system bagi tim berprestasi untuk memotivasi produktivitas kerjanya.
Nah, dari penjelasan yang saya sampaikan tadi dapat diambil kesimpulan pada PT Sumber Alvaria Trijaya TBK Cabang Cilengsi ini menerapkan gaya kepemimpinan demokratis yang dipadu-padakan dengan pendekatan transformasional, di mana pimpinan memberikan ruang partisipasif kepada karyawan untuk membangun komunikasi dua arah, serta memberikan motivasi dan teladan dalam mencapai target kerja. Penerapan gaya kepemimpinan tersebut terbukti mampu menciptakan budaya kerja yang disiplin, komunikatif, dan berorientasi pada pelayanan pelanggan. Selain itu, kepemimpinan di cabang ini relevan dengan teori perilaku situasional dan transformasional yang menekankan pentingnya penyesuaian gaya kepemimpinan dengan kondisi dan karakteristik bawahannya. Meskipun demikian, gaya kepemimpinan demokratis juga memiliki keterbatasan serta proses pengambilan keputusan yang relatif lebih lama dan tidak selalu efektif dalam situasi yang membutuhkan ketegasan dan keputusan cepat. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan serta partisipasi, ketegasan, dan efektivitas pengambilan keputusan agar kinerja organisasi dapat terus ditingkatkan. Nah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.